Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Della Alma Putri dari jurusan Administrasi Publik. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi Pancasila sebagai sistem etika dan sebagai sistem filsafat. Pancasila sebagai sistem etika. Pancasila sebagai sistem etika, di samping merupakan way of life bangsa Indonesia, juga merupakan struktur pemikiran yang disusun untuk memberikan tuntunan atau panduan kepada setiap warga negara Indonesia dalam bersikap dan bertingkah laku. Beberapa alasan mengapa Pancasila sebagai sistem etika itu diperlukan dalam penyelenggaraan kehidupan bernegara di Indonesia, meliputi hal-hal sebagai berikut. Pertama, akan banyak terjadi korupsi karena penyelenggara negara tidak memiliki rambu-rambu normatif dalam menjalankan tugasnya. Seperti Archibald dalam Axiology of Science menjelaskan bahwa baik dan buruk merupakan hal yang terpisah, yang pasti ada di dalam diri manusia. Simpulan dari Archibald, memaksimalkan kebaikan, minimalkan keburukan. Itu dekadensi moral. Dekadensi moral melanda terutama generasi muda. Generasi muda yang tidak mendapat pendidikan karakter yang memadai dihadapkan pada pluralitas nilai yang melanda Indonesia sebagai akibat globalisasi, sehingga mereka kehilangan arah. Dengan contoh, dekadensi moral antara lain penyalahgunaan narkoba, kebebasan tanpa batas, dan lain sebagainya. Yang ketiga, pelanggaran HAM seperti penganiayaan terhadap pembantu rumah tangga, penelantaran anak yatim oleh pihak-pihak yang seharusnya melindungi, kekerasan dalam rumah tangga, dan lain sebagainya. Keempat adalah kerusakan lingkungan. Kasus-kasus kerusakan lingkungan menunjukkan bahwa kesadaran terhadap nilai-nilai Pancasila sebagai sistem etika belum mendapat tempat yang tepat di hati masyarakat. Contohnya adalah pembakaran hutan di Riau sehingga menimbulkan kabut asap. Oleh karena itu, Pancasila sebagai sistem etika perlu diterapkan dalam peraturan perundang-undangan yang menindak tegas para pelaku pembakaran hutan, baik pribadi maupun perusahaan yang terlibat. Pancasila sebagai sistem filsafat. Pembahasan tentang Pancasila sebagai sistem filsafat dapat dilakukan dengan cara deduktif dan induktif. Cara deduktif yaitu dengan mencari hakikat Pancasila serta menganalisis dan menyusunnya secara sistematis menjadi keutuhan pandangan yang komprehensif. Yang cara induktif yaitu dengan mengamati gejala-gejala sosial budaya masyarakat, merefleksikannya, dan menarik arti dan makna yang hakiki dari gejala-gejala tersebut. Berapa alasan Pancasila dikatakan sebagai sistem filsafat? Yang pertama, dalam sidang BPUPKI tanggal 1 Juni 1945, Soekarno memberi judul pidatonya dengan nama Philosophies Grounds Black, daripada Indonesia Merdeka. Kedua, menurut Nur Bakri, Pancasila adalah hasil permenungan mendalam para tokoh kenegaraan Indonesia melalui suatu diskusi dan dialog panjang dalam sidang BPUPKI hingga pengesahan PPKI. Hasil permenungan itu sesuai dengan ciri-ciri pemikiran filsafat, yakni koheren, logis, inklusif, mendasar, dan spekulatif. Yang ketiga, Pancasila menurut Sastra Teja, Pancasila menjadi ideologi negara. Landasan Pancasila sebagai sistem filsafat. Yang pertama, filsafat Pancasila sebagai genetivus, objektivus, dan subjektivus, yang artinya nilai-nilai Pancasila dipergunakan untuk mengkritisi berbagai aliran filsafat yang berkembang, baik untuk menemukan hal-hal yang sesuai dengan nilai Pancasila maupun untuk melihat nilai-nilai yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Ontologi membahas tentang hakikat yang paling dalam dari sesuatu yang ada, yaitu unsur yang paling umum dan bersifat abstrak. Disebut juga istilah substansi. Inti persoalan ontologi adalah menganalisis tentang substansi. Substantialitas artinya sesuatu yang berdiri sendiri, hal berada, wujud, hal wujud. Pancasila secara epistemologis dapat diuraikan sebagai berikut. Sila ketuhanan yang Maha Esa digali dari pengalaman kehidupan beragama bangsa Indonesia sejak dahulu sampai sekarang.
Sila kemanusiaan yang adil dan beradab digali dari pengalaman atas kedasaran masyarakat yang ditindas oleh penjajahan selama berabad-abad. Urgensi bagi pengembangan Pancasila sebagai sistem filsafat. Beberapa hal penting bagi pengembangan Pancasila sebagai sistem filsafat antara lain: yang pertama, memulihkan harga diri bangsa Indonesia sebagai bangsa yang merdeka dalam politik, yuridis, dan juga merdeka dalam mengemukakan ide-ide pemikirannya untuk kemajuan bangsa, baik secara material maupun spiritual. Kedua, membangun alam pemikiran yang berakar dari nilai-nilai budaya bangsa Indonesia sendiri, sehingga mampu dalam menghadapi berbagai ideologi dunia. Yang ketiga, menjadi dasar pijakan untuk menghadapi tantangan globalisasi yang dapat melunturkan semangat kebangsaan dan melemahkan sendi-sendi perekonomian yang berorientasi pada kesejahteraan rakyat banyak. Keempat, menjadi way of life sebagai way of thinking bangsa Indonesia untuk menjaga keseimbangan dan konsistensi antara tindakan dan pemikiran. Mungkin itu saja penjelasan dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan dan semoga ada manfaat dari video yang saya sampaikan tadi. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.